Pemirsa, salah satu kegiatan donasi masker ini juga dilakukan oleh para siswa-siswi dari Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau TULI di kawasan Jabodetabek. Mereka menjadi relawan masker untuk didonasikan kepada tenaga non-medis. Hal ini juga menjadi cara agar para peserta didik tetap bisa belajar dari rumah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands, Wendy Kusumowidakdo, pencetus dari gerakan ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, Mbak Wendy. Halo, selamat. Ya, selamat siang, Mbak. Ya, ini inisiatif gerakan muncul dari mana dan sejak kapan? Kalau Yayasan kami memang yang ingin mempromosikan nilai-nilai inklusivitas terhadap teman-teman disabilitas. Nah, kami memang dari awalnya memiliki banyak program pengembangan karakter bagi anak-anak disabilitas dengan cara kami bermitra dengan SLB. Nah, waktu ya terjadi COVID-19 ini, kami merasa bahwa ada sesuatu yang kami bisa lakukan gitu ya, dan kami bisa berdayakan teman-teman siswa-siswi SLB semua gitu, seperti itu. Karena mereka sekarang ini sedang belajar di rumah, dan kami juga melihat bahwa ada celah-celah di mana mereka lebih bisa ditingkatkan lagi kegiatannya, seperti itu. Ya, Mbak Wendy, sampai saat ini sudah berapa siswa-siswi yang juga ikut berkontribusi untuk menjadi relawan masker? Jadi kami bersyukur banget sudah ada 35 siswa-siswi dari SMA luar biasa dari swasta maupun negeri, tapi juga yang lebih luar biasanya lagi guru-guru dan bahkan ada alumninya juga yang mengikuti juga gitu. Jadi mereka bersemangat sekali untuk bisa berperan serta dalam membuat masker kain ini untuk didonasikan. Mbak Wendy, ini khususnya apakah memang hanya di Jabodetabek atau relawan juga bisa ditemukan di beberapa daerah di Indonesia? Kalau kami sekarang ini masih bekerja sama bermitra dengan SLB di daerah Jabodetabek gitu. Tapi sebetulnya peran masyarakat di seluruh penjuru Indonesia yang tergerak hatinya, dan sebetulnya kan membuat masker kain bisa siapa saja gitu ya. Jadi sebetulnya sih kami tidak membatasi, ini bisa diikuti oleh siswa-siswi SLB dari manapun gitu. Mbak Wendy, ini nampaknya siswa-siswi sudah rajin sekali gitu ya, sudah jago membuat maskernya begitu. Apakah memang sebelumnya ada pelatihan untuk pembuatan masker ini? Jadi sebetulnya gini, ini makanya yang kami rasa luar biasa sekali, akhirnya semangat dari semua gitu ya. Ini kami menghimpun siswa-siswi dan para guru, kepala sekolah itu untuk ikut berpartisipasi. Kami melihat bahwa SLB itu sebetulnya seperti SMK, yaitu adalah sekolah kejuruan. Jadi 70% dari kurikulum mereka itu adalah sebenarnya keterampilan gitu. Jadi kami di sini sudah merasa pas sekali keterampilan mereka ada untuk khususnya untuk menjahit, dan sekarang mereka ada di rumah, belajar dari rumah, dan kami jadi koneksikan aja gitu dengan keterampilan yang sudah ada, lalu kami sediakan bahan-bahannya, ada ada kainnya, ada benangnya, ada karetnya. Lalu ada juga yang kami juga perlu berikan mesin jahit portable juga gitu. Jadi mereka benar-benar kami berikan peralatan yang memadai, yang siap untuk mereka tinggal membuatnya gitu, seperti itu. Dan bahkan kami juga membantu dengan bekerja sama juga dengan para gurunya untuk membuat tutorial gitu. Jadi mereka tinggal mengikuti tutorialnya, lalu mereka sendiri bisa melakukannya gitu. Jadi ini benar-benar 100% dilakukan dari rumah masing-masing. Baik, Mbak Wendy, melihat kegiatan seperti ini nampaknya kita juga ingin turut membantu. Apakah bisa untuk mendukung gerakan ini secara bersama-sama kita turut membantu? Oh iya, sangat mungkin, sangat bisa banget. Jadi sebenarnya ada 3 cara nih yang bisa masyarakat lakukan. Yang pertama, kami memang membuka kantong donasi gitu ya, untuk bisa mendanai lagi karya ini gitu, gerakan membuat masker ini. Yang kedua adalah juga teman-teman masyarakat bisa menyumbangkan kain gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana masyarakat punya kain yang sudah lama tidak dipakai misalnya,
itu bisa disumbangkan ke kami, lalu kami akan menjahitnya. Lalu yang ketiga juga adalah teman-teman masyarakat bisa menyumbangkan masker kain melalui kami juga gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menjahit, punya mesin jahit di rumah atau menjahit tangan, bisa membuatnya sendiri, lalu dikirimkan ke kami, lalu kami akan donasikan gitu. Baik, Mbak Windy, terima kasih atas waktunya dan semoga anak-anak di sana juga masih excited dan juga masih semangat untuk membantu para korban dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, Mbak Windy, dan pemirsa Newsline Weekend masih akan kembali.